Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hadikin Susanto. Saya mengajar di SMP IT Al-Madinah Caringin. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252111817. Hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di kelas 8 dengan materi berintegrasi dengan sifat jujur. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian berdoa dulu ya. Untuk memimpin doa, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk sikap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Sekarang kebiasaan kita sebelum belajar membaca surat pen. Dan silakan kalian sekarang kita akan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Silakan Kak. Sekarang kita mulai. Alhamdulillah kita sudah melantunkan ayat suci. Al-Quran, mudah-mudahan pembelajaran kita mendapat barokah dari awasan barusan. Ya. Nah, sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semuanya? Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah ya. Sekarang kita belajar PAI mengenai tema menjadi pribadi berintegritas dengan sifat jujur. Tapi sebelum melanjutkan kepada materi yang ini tentang sifat jujur, kalian kemarin sudah mempelajari materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah. Ada yang masih diingat amanah yang kemarin? Apa pengertian amanah itu? Amanah apa amanah? Kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Ada apa saja jenis amanah itu? Satu, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk jenis amanah apa? Melaksanakan sholat tepat waktu. Terus puasa. Terus mentaati perintah.
kalian telah berlaku jujur hari ini? Jujur. Kasih contoh apa? Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Terus ada lagi? Berlaku jujur hari ini tidak? Dari pagi sampai sekarang masuk ke sekolah. Yo, apa yang pernah kalian berangkat sekolah untuk belajar? Kita itu telah berlaku jujur hari ini dari pagi sampai kita berangkat dari rumah sampai berangkat ke sekolah. Berlaku jujurlah apa? Kita minta izin kepada orang tua akan berangkat sekolah untuk belajar. Kalian belajar hari ini? Belajar. Berarti kalian sudah jujur. Nah, itu diantaranya jujur yang dilakukan pada diri kita. Nah, kalian pasti heran, kenapa Pak PPT-nya berbentuk bunga? Kan Bapak itu seorang laki-laki. Ya, pasti bakal bertanya gitu kan? Benar? Kenapa? Ada yang bisa menjawab tidak? Bapak ambil dari sifat jujur. Apa jujur? Jujur itu kalau sudah tertanam dalam diri kita, ya, sudah tertanam dalam diri kita, ibaratkan suatu bunga. Suatu bunga yang mekar. Suatu bunga yang mekar, pasti itu bunga banyak orang, banyak makhluk atau banyak hewan yang menyukai bunga itu. Benar tidak? Benar. Ya. Dalam pembelajaran untuk hari ini, yang pertama peserta didik sesudah menyelesaikan pembelajaran hari ini menemukan hikmah sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sebelum kalian melanjutkan kepada menonton video, menyimak videonya, kelihatan kalian ada yang jenuh atau ada yang bingung. Ya. Kita stretching dulu ya. Siap? Siap. Ya, Bu Bapak dipandu. Tepuk 1, tepuk 2. Kita lanjutkan kepada menyimak satu video. Kita perhatikan. Ada yang bisa menyimpulkan dari video barusan, apa hikmah dari video barusan itu? Dari sifat jujur itu yang ada dalam video barusan apa? Jujur membawa kesempurnaan. Jujur membawa Kesempurnaan. kesempurnaan. Jadi hikmah dari kejujuran barusan, anak itu selain keinginannya tercapai, diberikan, akhirnya sekolahkan sampai perguruan tinggi. Itu hikmah dari kejujuran. Ada yang bertanya? Nah, sekarang lanjut kepada kerja kelompok. Nah, Bapak akan membagi dulu masing-masing kelompok ya. Akan dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama Nabila, Sarifah, Sapa, Alifah. Silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Bapak akan membagikan LKPD untuk kerja kelompok kalian, dan nanti kalian mengisi LKPD. Sudah mengisi LKPD, kalian itu mempresentasikan di depan. Ya, silakan cari tahu. Jadi kalau yang ini
kita gambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Coba silakan kalian dari sekarang kerjakan pertanyaan tadi. Ini pertanyaan, tuh, pertanyaan bagaimana menurut kalian sikap yang seharusnya dilakukan Budi tadi dia sikap Budi seharusnya dibaca Budi ya, masalahnya baca, silakan baca masalahnya. Terus dibaca masalahnya kan masalah dia, jadi dia pertanyaan untuk video. Coba, silakan. Terus, baca. Ya, kita lanjutkan kepada presentasinya. Kalian, kalau yang di belakang perhatikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau mau menjaga atau menambahkan silakan kalian menambahkan. Dan sekarang untuk presentasi yang pertama yaitu kelompok 1, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini yang akan dibacakan oleh Sarifah dan Hamida. Sikap Ahmad seharusnya langsung menyerahkan kepada guru untuk mencari pemilik dompet dan isinya jangan diambil. 2. Nilai kejujuran dalam Islam. Kejujuran adalah niat, jujur dalam perkataan, serta jujur dalam perbuatan. 3. Dalil Al-Quran atau hadis tentang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang beriman, seperti orang yang jujur. 4. Dampak sikap jujur atau tidak jujur menunjukkan kepercayaan orang lain, membuat hati tenang, mendapat ridho Allah. Tidak jujur, sulit dipercaya orang lain, menimbulkan perpecahan, hati gelisah. 5. Contoh perilaku jujur lain: tidak menyontek, mengakui kesalahan, tidak menipu saat berdagang. Teman-teman, apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan yang mau menambahkan dari kelompok 3, 2, 3, 4 silakan. Saya ingin menambahkan nilai kejujuran dalam Islam, sifat amanah atau mengembalikan dompet terhadap orang lain. Terima kasih Najwa atas penambahannya. Silahkan, apa ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, mari kita masuk ke sesi tanya jawab. Bertanya tentang seorang siswa kenapa muridnya melakukan berbagai di sekolah. Bagaimana kalau terjadi kepada diri kita sendiri? Mungkin sama
saya akan bersikap seperti Budi, mencari terlebih dahulu identitasnya lalu mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah presentasi kalian sudah selesai. Bapak ucapan terima kasih, Bapak salut kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan, kita simpulkan sama-sama. Ya, kejujuran itu bisa diartikan apa? Kesesuaian antara lahir dan Batin. kalau ucapan dan perbuatan. Terus tetap itu perintah. Terus sikap jujur itu akan melahirkan apa? Kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari orang. Terhadap diri kita ada kepercayaan tidak? Tapi kejujuran itu bisa dari orang lain, kepercayaan dari orang lain bisa kepercayaan dari diri kita. Terus kita lanjutkan kepada refleksi pembelajaran hari ini. Bapak akan bertanya dulu. Apa yang kalian rasakan jika selalu bersikap jujur? Tenang. Tenang. Selain tenang apa? Nah, mendapat kepercayaan dari terus apa? Mendapat simpati masyarakat. Jadi orang jujur mah selain tenang itu mendapatkan simpati masyarakat. Nah, sekarang refleksi kalian akan dikenal yang seterusnya. Kalian akan dikasih kerjanya untuk mengetahui keberhasilan kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan isi. Semuanya sudah. Silakan kumpulkan oleh ketua masing-masing, ketua kelompok masing-masing. Silakan kumpulkan ke depan. Kita pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Tapi sebelum ditutup, nanti pembelajaran yang akan datang kita lanjutkan kepada materi tentang sholat istisqa, sholat gerhana dan sholat jenazah. Ada yang tahu sekilas sholat istisqa itu untuk apa? Ada yang tahu? Meminta. Sholat gerhana itu saat gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, itu untuk pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan Bapak kali ini dibuka sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.